Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Latresya Aprilia Brustepu, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul PPH pasal 23 atau 26. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian PPH pasal 23. PPH pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atau modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPH pasal 21, pihak yang memotong dan melaporkan PPH pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan atau pembeli dan penerima jasa. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPH pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Selanjutnya yaitu pembayaran PPH pasal 23. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi atau ATM, teller, bank, fitur bayar pajak online, di pajak online, dan lain-lain yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan pajak 23. Selanjutnya yaitu tarif PPH pasal 23 dan objeknya. Tarif PPH 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%. Tergantung dari objek PPH pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPH pasal 23. Yang pertama yaitu tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti, dan hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPH pasal 21. Yang kedua yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa, tanah, dan atau bangunan. Yang ketiga yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi. Dan yang keempat yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 per PMK 03 per 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Yang kelima yaitu bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPH pasal 23. Dan yang terakhir yaitu jumlah bruto atas seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu subjek pemotong dan subjek yang dipotong PPH pasal 23. Yang pertama yaitu subjek pemotong PPH pasal 23. Subjek yang menjadi pemotong PPH pasal 23 artinya wajib pajak tersebut yang menerbitkan bukti pemotongan PPH pasal 23 kepada lawan transaksi. Yaitu subjek PPH pasal 23 itu ada 6. Yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak pasal badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima perwakilan perusahaan negeri lainnya, dan yang terakhir yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu ditunjuk Direktur Jenderal Pajak DJP. Dan yang selanjutnya yaitu subjek yang dipotong PPH pasal 23, yaitu wajib pajak menerima bukti pemotongan PPH pasal 23 dari lawan transaksinya. Dan subjek pajak yang dipotong PPH pasal 23 itu ada 2. Yang pertama yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT.
Selanjutnya yaitu pengecualian PPh pasal 23. Tidak semua penghasilan dapat dikenakan PPh pasal 23. Berikut ini daftar pengecualian PPh pasal 23. Yang pertama yaitu penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Dan yang ketiga yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat itu. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseorangan terbatas, BUMN atau BUMD berkepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang ketiga yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang keempat yaitu SHU, koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir yaitu penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Dan selanjutnya yaitu jenis objek PPh pasal 23. Terdapat 62 jenis yang menjadi objek PPh pasal 23 yang telah ditambahkan oleh pemerintah. Jasa jenis tersebut tercantum dalam PMK nomor 141 per PMK 03 per 2015. Selanjutnya yaitu pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atau penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT, dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri. Dan subjek pajak yang dikenakan PPh pasal 26 masih sesuai dengan pengertian PPh 26 di atas, maka seorang individu atau perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri atau subjek yang dikenakan PPh pasal 26 adalah ada dua. Yang pertama yaitu pengoperasian usaha di Indonesia, dan yang kedua yaitu memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu pemotong atau pembuat bukti potong PPh pasal 26. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri wajib memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PPh pasal 26 ini. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan besar tarif PPh pasal 26. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Akan tetapi, jika mengikuti perjanjian pajak atau perjanjian penghindaran pajak berganda, maka tarif dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku. Pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 26 ini juga didasarkan dari DPP atau jumlah bruto penghasilan. Besar tarif PPh 26 ditetapkan sebesar yang pertama, tarif PPh 26 sebesar 20% atau final dari jumlah bruto. Yang kedua, yaitu tarif PPh 26 sebesar 20% atau final dari perkiraan penghasilan neto. Yang ketiga, yaitu tarif PPh 26 sebesar 20% atau final dari laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Yaitu laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan ini adalah antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau BUT didirikan di Indonesia. Yang keempat yaitu tarif PPh 26 sebesar 20% atau final dari penghasilan kena pajak sesuai dikurangi
sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu tarif PPh 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20%. Yaitu tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dari perjanjian pajak dengan Indonesia yang dikenal sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih.